Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita tanggal 29 Desember 2021 berjudul Kita Dijadikan Soko Guru dalam Bait Suci Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Satu-satunya harapan bagi siapa saja ada melalui Yesus Kristus. Jubah bersih dan suci tidaklah disediakan untuk dikenakan oleh siapa saja setelah ia masuk pintu gerbang kota itu. Semua orang yang masuk akan memakai jubah kebenaran Kristus, dan nama Allah akan ada pada dahinya. Nama itu adalah lambang yang dilihat oleh rasul itu dalam hayal, dan berarti pikiran yang berserah pada penurutan yang cerdas dan setia kepada semua hukum Allah. Peperangan yang kita sedang lalui itu adalah yang terakhir yang kita miliki dalam dunia ini. Kita sekarang sedang di tengah peperangan itu. Dua golongan sedang berjuang untuk kemenangan. Di dalam peperangan ini kita tidak dapat bersikap netral. Kita harus berdiri apakah pada satu pihak atau di pihak yang lain. Jikalau kita mengambil posisi kita pada pihak Kristus, jika kita mengakui Dia di hadapan dunia, baik dalam perkataan maupun dalam pekerjaan, maka kita sedang membawa kesaksian hidup tentang kepada siapakah kita telah dipilih untuk berbakti dan menghormati. Dalam masa penting di sejarah dunia ini, kita tidak sanggup untuk meninggalkan siapa saja dalam kebimbangan tentang di pihak siapakah kita saat ini. Agar memperoleh kemenangan atas segala serangan musuh, kita harus berpaut pada satu kuasa dari luar dan yang melampaui diri kita sendiri. Kita harus mempertahankan hubungan yang berkelanjutan dan hidup bersama Kristus yang berkuasa memberikan kemenangan kepada setiap jiwa yang memelihara sikap, iman, dan kerendahan hati. Sebagaimana orang yang berharap hendak menerima upah kemenangan, kita harus maju terus di dalam peperangan Kristen, meskipun setiap kemajuan kita menghadapi perlawanan. Sebagai pemenang, kita harus memerintah bersama Kristus dalam pengadilan surga, dan kita harus menang oleh perantaraan darah anak domba itu dan oleh perkataan kesaksian kita. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berhubungan dengan surat kepada jemaat di Philadelphia. Dan sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita baca kutipan berikut ini dari tulisan Nyonya White tentang Yesus dan 7 jemaat dalam buku Wahyu, yang dijelaskan dalam Science of the Times Februari 4 tahun 1903 paragraf 2. Berbunyi,
Mungkin tampak luar biasa bagi kita bahwa Kristus harus menyatakan dirinya kepada Yohanes sebagaimana dia adanya. Aneh bahwa dia harus berbicara demikian kepada jemaat-jemaat. Tetapi kita harus ingat bahwa gereja, meskipun lemah dan cacat, adalah objek penghargaan tertinggi Kristus. Terus-menerus dia mengawasinya dengan perhatian yang lembut dan memperkuatnya dengan Roh Kudus-Nya. Ini adalah bukti bahwa yang berbicara kepada 7 jemaat adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan Yesus awasi jemaatnya dan perhatikan serta memperkuatnya oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus, yang disebut juga Roh Kristus. Jadi, Roh yang disebutkan dalam 7 surat kepada 7 jemaat tersebut bukanlah oknum yang lain yang bukan Yesus, tetapi Roh-Nya Yesus itu sendiri. Nah, tentang jemaat Philadelphia, Yesus berkata, "Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Wahyu 3 ayat 8. Tentang ayat ini, Roh Nubuat memberikan penjelasan. Faith and Works halaman 46 paragraf 2 berkata, "Di bawah tutup pendamaian, di dalam tabut ada 2 loh batu yang berisi hukum Yehova. Umat Allah yang setia melihat terang yang memancar kepada mereka dari hukum, untuk diberikan kepada dunia." Dan sekarang aktivitas intens setan adalah menutup pintu terang itu. Tetapi Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Orang-orang akan berpaling dari terang, mencelanya dan membencinya, tetapi ia tetap bersinar dalam sinar yang jelas dan berbeda untuk menghibur dan memberkati semua orang yang melihatnya. Inilah yang terjadi pada masa jemaat Philadelphia. Setan berupaya menutup pintu terang, tetapi pintu yang Yesus sudah buka, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Gospel Workers edisi tahun 1892, halaman 126 paragraf 5, berbunyi, "Bahkan jika semua pemimpin kita harus menolak terang dan kebenaran, pintu itu akan tetap terbuka. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang akan memberikan kesan kepada orang-orang untuk saat ini." Bukankah ini yang sedang terjadi di zaman ini dan bahkan di dalam gereja Advent itu sendiri? Para pemimpin gereja menolak terang kebenaran yang sejati, tetapi Tuhan bangkitkan orang-orang untuk kabarkan kebenaran sejati tersebut kepada dunia. Inilah jemaat Philadelphia. Itu sebabnya meski kekuatannya tidak seberapa, tapi mereka menuruti firman Yesus dan tidak menyangkal nama Yesus. Ini juga yang terjadi pada saat ini. Mereka yang setia kepada firman Yesus tidak banyak jumlahnya dan bahkan lemah di mata dunia, tetapi mereka tetap pegang teguh dan tidak menyangkal nama Tuhan mereka, yaitu nama Yesus Kristus. Inilah yang renungan hari ini katakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 382 paragraf 2. Dijelaskan, kita sekarang sedang di tengah peperangan itu. 2 golongan sedang berjuang untuk kemenangan. Di dalam peperangan ini kita tidak dapat bersikap netral. Kita harus berdiri apakah pada satu pihak atau pihak yang lain. Jikalau kita mengambil posisi kita pada pihak Kristus, jika kita mengakui Dia di hadapan dunia, baik dalam perkataan maupun pekerjaan, maka kita sedang membawa kesaksian hidup tentang kepada siapakah kita telah dipilih untuk berbakti dan menghormati. Jemaat Philadelphia berdiri pada pihak Kristus, meski kekuatan mereka tidak seberapa. Itu sebabnya Roh Nubuat meninggikan jemaat Philadelphia ini dengan mengutip ayat-ayat berikut ini, yang tertulis dalam Early Writings halaman 30 paragraf 3 dan 4. Dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat 20. Ini adalah gambaran dari kelompok 144.000. Artinya, mereka yang mempunyai kehidupan serupa dengan jemaat Philadelphia dapat tergabung dalam kelompok 144.000 tersebut. Itu sebabnya dalam Wahyu 3 ayat 10 Yesus berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Yesus sendiri yang akan lindungi jemaat Philadelphia dari masa kesesakan yang menimpa seluruh dunia. Hal ini serupa dengan yang Daniel 12 ayat 1 nyatakan, berkata, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu." Inilah jemaat Philadelphia yang setia kepada firman Yesus dan tidak menyangkal namanya Yesus. Mereka dijadikan pilar-pilar di dalam bait Allah dan tidak akan keluar lagi dari bait Allah. Bahkan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 12 berbunyi, "Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami. Bagi mereka yang menang, Yesus hanya karuniakan 3 nama saja, yaitu nama Allahnya Yesus, yaitu Bapa, lalu nama kota Allahnya Yesus, yaitu kota Allah Bapa, yang disebut juga Yerusalem baru, serta nama Yesus yang baru. Apakah ada nama oknum lain yang terlupa? Tidak ada. Cukup nama Allah Bapa, nama anak Allah yang baru, dan nama kota Allah Bapa, yaitu Yerusalem baru. Inilah yang menjadi bagian jemaat Philadelphia, dan ini dapat menjadi bagian kita asal. The Youth Instructor Agustus 18 tahun 1886 paragraf 4 berkata, "Satu-satunya harapan setiap orang terletak melalui Yesus Kristus yang membawa jubah kebenarannya untuk dikenakan kepada orang berdosa yang akan menanggalkan pakaiannya yang kotor." Inilah yang kita perlukan. Kita harus mau menanggalkan pakaian kotor kita dan menerima pakaian putih, yaitu kebenaran Kristus, yang adalah karakter sempurna Yesus Kristus. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam paragraf pertama, yaitu jubah bersih dan suci tidaklah disediakan untuk dikenakan oleh siapa saja setelah ia masuk pintu gerbang kota itu. Artinya, kita bukan masuk dulu baru ganti jubah. Tidak. Yang benar adalah, sebelum kita masuk kota Allah, kita harus sudah mengganti jubah kita. Kita harus memakai jubah putih tersebut, dan itu sebabnya Yesuslah satu-satunya harapan kita, agar kita dapat memakai jubah tersebut sebelum kita masuk. Dan satu-satunya cara untuk dapat memakai jubah putih, kebenaran Kristus yang adalah karakter sempurnanya, adalah dengan menerima Roh Kristus. Kiranya pengalaman jemaat Philadelphia ini menjadi bagian kita masing-masing, sebab waktunya semakin singkat. Yesus datang segera. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah melalui pengalaman jemaat di Philadelphia. Ini penting bagi kami karena ini menjadi bagian kami bila mana melihat tanda-tanda yang sudah terjadi. Perlu bagi kami untuk setia pegang teguh kebenaran sejati dari firman Allah, sebagaimana jemaat Philadelphia. Sebab sekarang bukan hanya umat, tetapi bahkan pemimpin-pemimpin dalam gereja pun banyak yang menolak. Oleh karena itu Tuhan bangkitkan orang-orang
yang percaya kepada kebenaran sejati firman Tuhan dan mengabarkannya, serta tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau, dan layakkan kami untuk dapat tergabung dalam umat-umat Tuhan yang setia dan diselamatkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.